Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik yang berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam materi pendidikan agama Islam. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu tentang kajian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Nah, apa itu kompetisi dalam kebaikan? Nah, bisa kalian lihat di situ ada 3 gambar. Yang pertama yaitu ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Gambar yang kedua yaitu gambar tentang orang yang sedang melakukan donor darah. Dan yang ketiga itu adalah gambar seseorang yang sedang berbagi kepada sesama. Nah, bisa kalian bayangkan seperti apa sih kompetisi dalam kebaikan itu. Selanjutnya, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang perintah kompetisi dan kebaikan. Nanti kita akan mempelajari yang pertama tentang bacaan Surat Al-Ma'idah ayat 48, berikut beserta terjemahnya, terus hukum tajwid, berikutnya penjelasan tentang ayat Al-Quran, berikutnya yaitu isi dan kandungan ayat, dan yang terakhir yaitu perilaku cerminan Anda semua dalam mempelajari Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Ya, langsung saja mari kita bersama-sama membaca Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dan tentunya saya akan membaca terlebih dahulu, dan setelah itu nanti Anda semua bisa mempraktikkan sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Demikian bacaan Surat Al-Ma'idah ayat 48. Mohon nanti bisa untuk dipraktikkan berulang-ulang
sehingga bisa dipahami ayat per ayat. Dan artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Nah, berikut adalah tampilan hukum bacaan tajwid pada surat Al-Maidah ayat 48. Di sini sudah terpampang jelas macam-macam hukum bacaan tajwid sesuai dengan warna pada tampilan gambar. Misalkan ada warna hijau tua, ini adalah mad jaiz munfasil. Kalian bisa mencari di mana ada yang warnanya hijau tua, berarti itu adalah mad jaiz munfasil. Yang hijau muda, ini adalah mad wajib muttasil. Silahkan bisa Anda lihat. Warna biru muda, ini ada mad tabi'i. Warna biru tua, ini ada idgham bi gunnah, dan begitu seterusnya. Silahkan bisa Anda cermati lebih dalam lagi. Nah, berikut penjelasan Al-Quran Surat Al-Maidah menurut Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Husyaih dalam kitab Lubab At-Tafsir, menjelaskan bahwa fastabiqul khairat adalah perintah untuk segera mengamalkan kebaikan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penasah atau yang menghapus syariat-syariat sebelumnya, serta membenarkan kitabnya yaitu Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berikutnya yaitu akan saya jelaskan isi dan kandungan dari Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bisa melihat dan disimak. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada setiap hamba-hambanya. Yang kedua, Al-Quran membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, yaitu perintah memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran. Yang keempat, yaitu perintah memaksimalkan akal dan potensi untuk kemajuan. Dan yang kelima, perintah berkompetisi dalam kebaikan sebagai rasa syukur. Dan yang keenam, yaitu anjuran menyempurnakan ibadah dengan amal sunnah. Dan yang terakhir yaitu manusia akan kembali kepada Allah, karena segala sesuatu akan dikembalikan kepada Allah. Berikutnya adalah perilaku cerminan yang ditunjukkan dalam surat Al-Maidah ayat 48. Nah, yang pertama
Ini kita bisa memulai aktivitas dengan selalu membaca basmalah. Seterlah dengan membaca basmalah. Yang kedua, istiqomah dalam berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu peduli terhadap sekitar. Dan yang terakhir yaitu taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Nah, sebagai penguatnya nanti kita juga akan mempelajari tentang hadis yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Di antaranya nanti kita akan membahas hadis dan juga terjemahnya, isi dan kandungan hadis, perilaku cerminan hadis, dan yang terakhir isi kandungan hadis. Nah, ini dia hadis yang menguatkan materi kita dari surat Al-Maidah ayat 48 dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bisa kalian lihat ini ya. Sudah. Terima kasih. Nah, ini dia isi daripada kandungan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaitu yang pertama, perintah untuk segera beramal sebelum hilangnya kesempatan. Yang kedua, fitnah adalah kegelapan yang membuat manusia mudah tersesat. Dan yang ketiga, yaitu keimanan manusia bersifat fluktuatif. Nah, berikutnya yaitu cerminan dari hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah berbuat kebaikan sebelum terlambat. Yang kedua, berikhtiar menjaga keimanan. Dan yang ketiga yaitu waspada terhadap fitnah dalam melakukan amal saleh. Yang terakhir, dari mempelajari Al-Quran, surat Al-Maidah dan juga hadis tentang berlomba-lomba atau kompetisi dalam kebaikan, bisa kita ambil manfaatnya. Yang pertama, misalkan, yaitu kita akan mendapatkan tempat yang baik di akhirat. Yang kedua, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi seseorang yang penyayang. Dan berikutnya, kita akan mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan jalan keluar atas permasalahan, dan juga bisa mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Inilah di antara manfaat kita dari membiasakan diri untuk melakukan kompetisi atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan pada kali ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, sebuah kata yang mungkin bisa menginspirasi untuk kalian semua, yaitu kompetisi dalam kebaikan adalah ajang di mana kita bisa bersaing untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk menginspirasi mereka dan mendorong kemajuan bersama. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.